alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji takrib dan kita masih melanjutkan Kitab Sayd wa Dzabaih ya. Jadi berhubungan dengan bulan Dzulhijjah, karena ini bulan banyak makanan dan juga ada bahasan kurban nanti, maka pas kalau misalkan dibahas di bulan Dzulhijjah. Baik. Pembahasan sebelumnya kita masuki pembahasan penyembelihan dan perburuan, dan insya Allah kita akan lanjutkan bahas pembahasan berikutnya. Nah, silakan dibaca. Watajuzu, dan boleh kan Ustaz? Dan boleh. Dan boleh ad-zakatu sembelihan bikulli dengan setiap menyembelih, bikulli dengan setiap ma yajrahu, apa yang bisa melukai, illa kecuali bisinni dengan gigi, wal dhufri dan kuku, watahillu dan halal, zakatu kulli muslim sembelihan setiap muslim, wa kitabiyin dan ahli kitab. Yeah. Wala tahillu dan tidaklah halal dzabihatu majusiyin sembelihan orang-orang majusi, wala wasaniyin dan penyembah berhala dan penyembah berhala, wa zakatul janini dan sembelihan janin, bidakati ummihi dengan sembelihan ibunya, illa kecuali ayyu jada, jika dijumpai atau ditemui hayyan hidup, fayuzakka maka disembelih, wama dan tidaklah wama dan apa-apa, wama kuti'a dan apa-apa yang dipotong, min hayyin dari yang hidup, fahuwa mayyitun maka dia adalah bangkai, illa kecuali asy'ura rambut, al-muntafa'ah yang bermanfaat, yang diambil manfaat, biha dengannya, fil mafarisi dalam mafaris itu jamak dari apa, mafrasya apa ini gitu ya, alas lantai kan ya, fil mafarisi dalam alas lantai, wal malabisi dan baju. Baik. Pembahasan beliau berikutnya setelah beliau membahas tentang kemarin bahas tentang wa ma qudira awal dari kitab Sayd wa Dzabaih, wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi, dan seterusnya bahas masalah hukum atau tata cara penyembelihan yang benar dan hukum-hukum syariat, hukum-hukum fikih yang berhubungan dengan penyembelihan, juga termasuk di dalamnya masalah perburuan, karena perburuan termasuk penyembelihan tapi model berbeda dengan penyembelihan pada umumnya yang digorok di leher ya, bisa di halq atau di labbah, masih ingat ya, halq atau labbah, atau pilihan yang ketiga adalah akar itu ya, dilukai dimanapun dari bagian tubuh hewan tersebut selama dia mengalirkan darah ya, maka dia halal jika memang hewan itu tidak bisa disembelih secara normal. Nah, itu masuk pembahasan istiyat atau said ya. Nah, di sini beliau membahas lanjutan dari masalah dari masalah penyembelihan, di mana qal musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhala fasiya jannati Allahumma amin. Wa tajuzu adzakatu, wa tajuzu dan boleh adzakatu sembelihan atau menyembelihan, bikulli dengan setiap ma apapun, yajrahu yang melukai, yajrah melukai, fa'ilnya adalah ma ya, illa kecuali bisinni dengan gigi, wal dhufri dan dengan dhufr cakar ya, kuku. Baik, ini satu masalah ya, kita bahas permasalahan karena yang akan dibahas oleh musannif ini ada beberapa permasalahan. Baik, ini satu masalah. Masalah yang pertama adalah masalah tentang peralatan penyembelihan, peralatan untuk mengalirkan darah hewan yang ingin disembelih. Maka beliau mengatakan wa tajuzuz zakah, dan boleh penyembelihan bikulli ma yajrah. Ini kaidahnya, dengan semua yang bisa melukai. Yajrah itu
melukai dengan luka yang merobek. Yajrah itu ya. Ya, yajrah itu luka yang dengan luka yang merobek sehingga bisa mengalirkan apa? Darah. Maka di sini kita tahu apapun alatnya, selama dia bisa memberikan luka robekan, ya, sehingga dari luka robekan tadi mengalirkan darahnya, ya, maka alat ini diperbolehkan dan sembelihannya sah, ya, dari bahan apapun. Baik itu dari batu yang dibentuk seperti ya, tajam, atau mungkin dari besi, tembaga, baja, kayu bahkan, ya apapun itu, selama dia tajam dan bisa memberikan luka sobekan, maka ini diperbolehkan sebagai peralatan penyembelihan atau peralatan perburuan. Ya, peralatan penyembelihan atau peralatan perburuan. Ya. Dan qaul musannif rahimallahu taala bi kulli ma yajrah, dengan semua hal yang melukai yajrah. Ya. Maka di sini tidak termasuk benda-benda yang sifatnya tumpul. Ya, maka tidak halal kalau hewan itu dilukai tapi lukanya tapi darahnya tidak keluar dari luka itu. Tapi keluar dari tempat lain. Ya, misalkan hewan dipukul dengan kayu, kemudian darah keluar lewat hidungnya, maka bekas pukulan kayu itu tidak mengeluarkan darahnya, maka ini nggak boleh, maka sembelihnya haram. Ya, atau hewan tadi haram jatuhnya, nggak boleh. Ya. Atau misalkan hewan itu terjatuh misalkan, kemudian natap batunya batu nggak tajam, batu gilik, bunder, kemudian jatuh, ya, terbentur kepalanya, kemudian keluar darah lewat telinganya, dia mati. Maka dia enggak haram hukumnya. Nah, tidak boleh. Maka bikul lima ijrah, dengan semua hal yang bisa melukai dengan tadi, yaitu luka robekan yang bisa mengeluarkan darah hewan tersebut. Kecuali apa? Ya, kecuali bisinni, dengan sin, dengan gigi, wadzufri, dan juga dengan cakar. Ya. Maka kalau misalkan, nah jadi ini pengecualian. Kalau misalkan yang digunakan untuk menyembelih itu adalah gigi hewan misalkan, benar dia melukai dengan luka robekan dan mengeluarkan darah, tapi yang dipakai gigi, maka ini membuat sembelihnya nggak halal. Ya, dia pakai gigi misalkan, atau pakai cakar, atau pakai kuku. Ya, kuku hewan, ya mungkin kalau zaman-zaman biyen ya, nah iklan kawan. Dibuat ngerobek hewan itu, ngerobek hingga darahnya terkucur, ya bisa sampai memotong tenggorokan dan kerongkongan. Nah, apakah sembelihnya halal? Maka sembelihnya nggak halal. Ya. Karena sebagaimana dalam hadis juga disebutkan, ya, bahwasanya hal ini dilarang, ya, penyembelihan dengan sin dan juga dhufur. Baik, ini masalah yang pertama, masalah peralatan. Jadi intinya peralatan apapun yang bisa memberikan luka robekan dan mengeluarkan darah hewan tersebut, maka sembelihnya halal. Kecuali bahannya terbuat dari gigi atau taring, ya, gigi atau taring. Gigi atau taring sama. Gigi atau cakar, cakar. Baik, ini masalah pertama. Masalah kedua, wa tahillu, dan halal zakatu kulli muslimin, sembelihan setiap muslim, wa kitabiyin, dan kitabi. Ya, maka di sini masalah yang kedua, sembelihan siapakah yang halal? Kalau ada pertanyaan, sembelihan siapakah yang halal? Apakah semua orang yang menyembelih dengan cara sembelihan Islam otomatis hewannya halal? Misalkan ada orang Hindu, ada orang Buddha, nyembelih pakai pisau, digorok lehernya dan putus kerongkongan dan tenggorokannya, apakah makanannya halal? Maka beliau mengatakan, dan halal penyembelihan atau sembelihan setiap muslim, yang pertama, wa kitabiyin, dan juga ahli kitab. Kitabi artinya apa? Ahli kitab. Ahli kitab siapa? Ahli kitab terbatas hanya Yahudi dan juga Nasrani. Yahudi dan juga Nasrani. Maka halal sembelihan muslim dan juga kitabi. Muslim dan juga kitabi. Baik. Meskipun tidak membaca basmalah,
meskipun tidak membaca basmalah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Orang kalau menyembelih tidak membaca basmalah halal. Ya, tapi sembelihannya tadi kalau ditinggalkan secara sengaja makruh hukumnya. Tapi kalau dia tinggalkan karena lupa, sudah terkandung sembelih, aku mau gurung basmalah, maka tidak masalah. Tapi kalau sengaja ditinggalkan, hukumnya makruh. Dia meninggalkan baca basmalah ketika sembelih itu makruh. Tapi ketika sudah disembelih, hewannya tetap halal. Ya, hewannya tetap halal. Kulli muslimin, setiap muslim, wa kitabiyin, dan juga kitabi, orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang halal untuk dinikahi. Yang halal untuk dinikahi. Baik. Dan beliau memberikan catatan, wala tahillu, ini masih bahasan lanjutannya. Wala tahillu, dan tidak halal dzabihatu, hewan sembelihan. Dzabihah maknanya madbuh. Maknanya madbuh. Dzabihah itu maknanya yang disembelih, hewan sembelihannya. Kalau zakah kan masdarnya, dzabihah itu maknanya madbuhun, ya, maf'ulnya. Dzabihatu majusiyin, sembelihan, hewan sembelihan orang Majusi. Orang Majusi Zoroaster, penyembah api. Ya. Maka tidak halal sembelihan mereka, Majusi. Wala wathaniyin, dan tidak pula sembelihan wala dzabihatu gitu takdirnya. Dan tidak pula sembelihan wathani. Wathani itu penyembah berhala. Seperti apa? Seperti Hindu, Buddha, ya, animisme, dinamisme, ya, kepercayaan semacam itu, ya, dan seterusnya. Maka sembelihan selain orang Muslim dan orang Yahudi Nasrani ini tidak halal, meskipun menyembelihnya dengan cara Islam. Maksudnya dengan cara Islam, digorok lehernya, gitu ya, digorok lehernya sampai terputus tenggorokan dan kerongkongan, tidak halal, tetap tidak halal, ya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan juga dalam surat Al-Imran, ya, tentang masalah sembelihan ahli kitab, maka dihalalkan, ya, sembelihan ahli kitab. Adapun sembelihan selain ahli kitab dari orang kafir, karena hukum asalnya sembelihan orang kafir adalah haram. Yang halal cuma sembelihan orang Muslim. Hanya saja Al-Quran memberikan pengecualian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Baik, ya, mungkin masih ada hubungannya dengan hal ini. Misalkan kita ngimpor hewan, ngimpor daging, misalkan daging apalah. Baik, maka kita katakan kalau mereka ahli kitab, ya halal dagingnya. Kita tahu mereka ahli kitab, misalkan dari negeri kafir, tapi mereka ahli kitab, orang Yahudi dan Nasrani, maka dihalalkan. Tapi kalau misalkan kita yakin 100%, kita ngimpor daging dari orang-orang yang mengolah di situ, mereka wathani, Hindu semuanya, tahu, yakin 100%, ya, bukan ragu-ragu, ya, yakin 100%, atau Buddha, atau mungkin agama yang bukan, pokoknya bukan orang Yahudi dan Nasrani, ya, maka kalau kita yakin 100%, maka ini sembelihannya mereka, ya, maka haram, ya, maka tidak boleh. Baik. Berikutnya masalah ketiga berarti, wa zakatul janin, dan sembelihan janin atau anak dari hewan yang ya, anak dari hewan, ya, kandungan dari hewan, ya, janin hewan, bi zakati ummihi, ya, dengan sembelihan ibunya, ya, dengan sembelihan ibunya, illa kecuali an yujada, didapati, yujad naib fi'il majhul, ya, naibul fa'ilnya al janin tadi, kecuali didapati janin tadi hayyan, dalam kondisi hidup. Ketika ibunya disembelih, dibuka perutnya, ada janinnya, anaknya di dalam perutnya, tapi hidup, fayudzaka, maka disembelih ketika itu. Baik, ini masalah ketiga. Masalah ketiga, ada satu problem. Kalaulah misalkan ada orang nyembelih sapi, ketika disembelih, kemudian mulai diboleng, mulai dietet-etet, ternyata pas dibuka perutnya ada anaknya, maka ini kondisinya bagaimana? Maka ini ada dua kondisi. Ada dua
Dua kondisi. Kondisi yang pertama, ketika dibuka anaknya sudah mati, maka dia halal hukumnya. Dia halal hukumnya. Kenapa? Karena dalam hadis disebutkan, ya, zakatu ummihi. Sembelihannya janin itu ikut sembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya disembelih dan halal, maka anaknya ikut. Maka anaknya ikut halal. Tapi kalau ibunya disembelih secara haram, anaknya ikut haram. Ya. Baik. Kondisi yang kedua, ketika dibuka perutnya, janinnya masih hidup. Jadi jika itu ambaan, ya, maka ini dihukumi seperti hewan lain. Kalau dia disembelih, halal. Tapi kalau dibiarkan sampai mati sendiri, haram. Ya. Baik. Ya, jadi perlu dibedakan. Nah, ini intinya. Ya, ini intinya. Wa zakatul janin bi zakati ummihi. Karena ini pernah ya beberapa kali terjadi juga kan. Ya mungkin yang ini tahu saja enggak tahu ya. Tapi di beberapa saya lihat ada kabar-kabar di media sosial, ada yang kasus, wah kalau kayak gini gimana gitu kan, terus difoto boe wis detet-detet tapi nanggone jono anake gitu. Maka kita katakan zakatul janin zakatu ummihi. Itu kaidahnya itu. Makanya sembelihan anaknya itu ya sembelihan ibunya. Kalau ibunya halal, dia halal. Dengan syarat didapati dalam kondisi mati. Baik. Masalah berikutnya. Masalah keempat berarti ya. Qala al-musannif rahimahullah taala wa ma quti'a min hayyin, dan apapun quti'a yang dipotong min hayyin dari hewan yang hidup, fahuwa maka dia maitun, adalah bangkai. Mait di sini bangkai. Illa kecuali asy'urul muntafa'a biha, kecuali bulu yang dimanfaatkan dengannya. Biha hambale syu'ur. Ya, karena syu'ur jamak, kullu jam'in muannats ya. Kullu jam'in ghairi aqil muannats. Illa syu'urul muntafa'a biha, kecuali bulu yang dimanfaatkan dengannya. Fil mafarisi, untuk atau di dalam penggunaan di dalam ya alas lantai, wal malabisi ataupun pakaian. Baik. Pembahasan masalah yang keempat ini yang dibahas oleh musannif rahimahullah taala ini dilandaskan pada satu hadis ya, yang berbunyi man fasala min hayawanin fahuwa au man fasala min hayawanin hala hayatihi fahuwa kamaitatihi au kama qala Rasulullah SAW. Dalam satu riwayat disebutkan, setiap apapun yang terpisah dari tubuh hewan, hukumnya seperti bangkai hewan itu. Hukumnya seperti bangkai hewan itu. Maka kalau hewan itu bangkainya najis, yang terpotong darinya, maka dia najis. Kalau tidak najis, maka dia tidak najis. Kalau bangkainya hewan itu halal dimakan, maka yang terpotong pun halal dimakan. Kalau yang terpisah darinya haram dimakan, maka kalau bangkainya itu haram dimakan, maka ini pun haram untuk dimakan. Jadi mencakup dua hal, mencakup masalah kenajisan, mencakup masalah makanan. Tapi yang dibahas di sini adalah sisi makanannya. Baik, maka beliau mengatakan wa ma quti'a min hayyin, dan apapun yang dipotong dari hewan yang hidup, fahuwa maitun, maka dia bangkai. Kalau bangkai dalam masalah makan ya. Kalau bangkai, semua bangkai adalah haram dimakan. Ya, hukum asalnya semua bangkai haram dimakan kecuali apa? Bangkai ikan dan bangkai al-jarad, belalang. Ya, kalau bangkai ikan, bangkai belalang halal. Ya, maka tidak masuk kaidah ini, mereka keluar dari kaidah ini. Tapi selain itu, misalkan hewan masih hidup, sapi diketok buntute misalkan, ya, maka maka ini bangkai, haram hukumnya makan buntutnya tadi. Sapinya masih halal kalau disembelih, gitu. Tapi buntutnya tadi haram untuk dimakan, tidak boleh.
Ya, maka tidak boleh. Ya, wa ma quti'a min hayyin fahuwa maitun, maka hukumnya bangkai. Ya, hukumnya bangkai. Ada kasus gini enggak ya? Kayaknya enggak ono ya. Enggak ono ya, enggak ada ya. Illa syu'ur al-muntafa'a biha. Ya. Fil mafarisi wal malabisi. Beliau mengatakan kecuali bulu hewan yang dimanfaatkan dengannya fil mafarisi dalam alas lantai wal malabisi dan juga pakaian. Ini lebih ke arah sisi najis nggak najisnya. Jadi bukan karena nggak ada orang makan bulu kan, nggak ada orang makan bulu. Tapi ini membahas masalah najis nggak najisnya. Maka kita katakan, baik. Jadi ini, karena ini agak melenceng pembahasan illa syu'ur ini pengecualian, tapi melenceng bukan makanan, tapi masalah najis nggak najis. Maka perlu kita jelaskan. Tadi kan kita jelaskan bahwa setiap yang terpisah dari tubuh hewan dan dia dalam kondisi hidup, maka hukumnya seperti bangkai dari sisi najis dan kehalalan atau haram. Nah, saya tanya sekarang, hewan yang halal dimakan, hewan yang halal dimakan taruhlah seperti sapi atau apapun, ketika dipotong, ketika jadi bangkai, apakah dia halal dimakan? Haram. Masalah haram jelas. Hewan yang halal dimakan, hewan yang halal dimakan, ketika dia jadi bangkai, apakah najis atau suci? Halal dimakan, najis. Hak najis selama dia bangkai. Kecuali tadi apa? Kecuali apa? As-samak wal jarad, kecuali ikan dan baik. Itu kaidah utamanya. Kaidah utamanya. Kullu man fasala minal hayawani hala hayatihi fa huwa kamaitatihi. Namun syariat memberikan pengecualian, beberapa pengecualian. Pengecualian pertama. Dari bangkai tadi, kalau dia bangkai, ada yang bisa menjadi suci, yaitu kulitnya. Sapi mati, ketekek, dia bangkai, nggak bisa dimanfaatkan sama sekali hukumnya. Hukum asalnya seperti itu. Kecuali apa? Kulitnya bisa disamak, tapi kulitnya saja. Kenapa kok kulitnya saja? Karena dalam hadis disebutkan, ya, madubigha minal ihabi fahuwa madubigha minal ihabi fahuwa turun atau apa gitu ya, agak lupa teksnya, tapi intinya adalah setiap yang disamak dari kulit maka dia suci, maka kulitnya suci. Jadi kita sepakat bahwasanya kalau hewan itu mati meskipun dia halal untuk dimakan, ketika jadi bangkai tubuhnya najis. Ya, tubuhnya najis. Ya. Dalam najis ini pengecualiannya 3. Pengecualian 3. As-samak tadi, wal jarad, wal insan. Dan manusia. Dalam masalah najis ya, dalam masalah najis. Maka manusia kalau mati, dia enggak najis. Manusia mati bangkai enggak? Bangkai karena dia enggak sembelih. Meskipun disembelih tetap jadi bangkai karena tidak boleh disembelihnya. Tapi dia apa? Suci. Karena ada alasan yang lain. Nah, sekarang masalah bulunya. Bulunya ini ketika dilepaskan dari hewan dan hewan itu masih hidup, maka ini kan seperti hukum bangkainya. Iya kan? Maka kalau hukum bangkainya dia najis, harusnya najis. Tapi di sini musannif mengatakan tidak. Selama itu adalah bulu hewan yang dimanfaatkan. Dan sebenarnya ada tambahan catatan lain, yaitu bulu hewan yang dimanfaatkan dari hewan-hewan yang halal untuk dimakan. Ya. Kenapa kok ada tambahan pengecualian ini? Karena di dalam ayat disebutkan. Ya, kan di dalam ayat disebutkan ya, wa min aswafiha wa aubariha
Di mana ayatnya itu bunyinya, dan dari suf-suf, dari bulu-bulu domba itu, dan bulu-bulu onta, ya. Sebagai asasan wa mata'an ilahin, sebagai perabot rumahmu dan juga peralatan yang engkau gunakan. Maka kalau misalkan bulu domba itu dipotong, dombanya hidup. Sebenarnya kalau kaidah asal dia kan najis. Tapi ini keluar dari kaidah asal. Ya, Kenapa kok keluar dari kaidah asal? Karena ada dalil. Seperti ikan dan belalang, karena ada dalil keluar dari kaidah asal. Ya, seperti kulitnya aja tadi, karena ada dalil. Maka kalau misalkan ada domba, diambil bulunya untuk wol, untuk jadikan bahan kain, maka ini tidak najis. Ya. Atau misalkan bulu onta atau bulu kambing, ya, digunakan untuk untuk peralatan atau yang semisalnya, maka ini tidak najis. Baik. Sampai sini. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ustaz, Ya. kan kalau membeli hewan kan di tengkuk atas ini atau bawah. Iya. Kalau misal di tengah, Di tengah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asalkan selama di leher. Selama di leher. Asalkan terpotong. Iya, asalkan terpotong tenggorokan dan kerongkongan. Ya. Tapi kalau misalnya orang nyembelih baru terpotong satu, satunya belum, terus dilanjut. Nggak apa-apa, selama jaraknya tidak terlalu lama. Ya, jaraknya tidak terlalu lama. Jadi dilihat gini, masih ada yang belum, langsung seret gitu. Ya, selama jaraknya tidak terlalu lama. Ya. Soalnya kalau jaraknya terlalu lama, bisa jadi nanti hewannya mati duluan sebelum itu selesai dipotong. Makanya haram. Baik. Kalau nggak ada, kita lanjutkan satu pasal lagi. Pasal tentang halal haram, masalah kuliner. Baik, silakan dibaca. Iya, Ria nggak apa sembarang tahu baca. Baca ya. Oh, udah tahu ya wes, barang. Fasal wa kullu hayawanin, dan setiap hewan istatabathu yang menganggap thayyib, ya. Yang menganggap baik, yang menganggap baik al-arabu, orang Arab. Fa huwa halal, maka dia adalah halal, illa kecuali ma waradani, Ustaz. Apa yang datang, ma warada jaa. Illa kecuali ma warada, apa yang datang asy-syar'u, syariat, bitahrimihi, dengan keharamannya. Wa kullu hayawanin, dan setiap hewan istakhbasathu, menganggap khabais, menganggap jijik. Menganggap jijik al-arabu, orang Arab, fa huwa haramun, maka dia adalah haram, illa kecuali ma warada, yang datang asy-syar'u, syariat, ibahatihi, dengan kebolehannya, wa yahrumu minas sibai, dan haram dari hewan buas, malahu, apa yang baginya, nabun, taring, qawiyun, yang kuat, ya'du bihi, yang berburu dengannya. Bihi balik ke nab, ya, berburu dengan taringnya. Berburu dengan taringnya. Wa yahrumu, dan haram, minat tuyuri, dari burung-burung, malahu, apa yang baginya, mikhlabun, jakar atau kuku, qawiyun, yang kuat, yajrahu bihi, yang dia berburu dengannya. Dan yang dia melukai dengannya. Oh, begini jarah tadi, melukai. Yang dia melukai dengannya. Wa yahillu, dan halal, lil mutarri, bagi orang yang terpepet, orang yang terpaksa ngono ya. Lil mutarri, bagi orang yang terpaksa, fil makhmasati, dalam apa? Makhmasa maja'ah, kelaparan.
dalam kelaparannya, ayyakula untuk memakan minal mayitati dari bangkai al muharramati yang haram, ma yasuddu bihi untuk apa yang yasuddu menutup apa-apa yang menutup romkohu ya romkoh kebutuhannya gitu. Walana maitatani, dan bagi kami walana maitatani, dan bagi kami dua bangkai halalani yang dua-duanya adalah halal, as-samaku ikan, wal jaradu dan belalang, wadamani dan ada dua darah halalani yang dua-duanya adalah halal, al-kabidu hati wattihal dan limpa tak apa ya? Iya mungkin limpa mungkin. Wattihal dan limpa. Kebuk itu apa sendiri? Kebuk itu ati ya? Limpa. Oh kebuk itu limpa ya? Samara kula ngoten sing rada pes-pes niku. Oh iku kebuk ya? Nggih. Iya. Tak tanggal bapak. Iya. Baik. Ngerti kebuk kan tapi? Nggih. Lah ya. Dipangan niku rada iya, iku dudu ati ya iku. Sanes bukan. Dudu ati ya. Iya. Baik. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan halal haram masalah kuliner. Maka beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, wa kullu hayawanin, dan setiap hewan istatabathu yang menganggap baik hewan tersebut. Siapa? Al-arabu, orang Arab. Fahuwa halalun, maka dia halal. Illa kecuali ma warada syar'u, apa-apa yang telah datang, ya. Ma warada, apa-apa yang datang, asyar'u, syariat, bitahrimihi, dengan mengharamkan ma tadi. Wa kullu hayawanun, dan setiap hewan, wa kullu hayawanin, kok hayawan nang kene salah iki. Harokat ya nang kitab. Tapi wa kullu hayawanin istakhbathathu, menganggap jijik hewan tersebut. Siapa? Al-arabu, orang Arab. Fahuwa haramun, maka dia haram. Illa kecuali ma warada syar'u, apa-apa yang datang syariat bi ibahatihi, dengan memperbolehkan hal tadi ya. Baik. Maka ini satu kaidah. Kaidah dalam masalah halal haram makanan. Kaidah dalam masalah halal haram makanan disebutkan oleh para fuqaha adalah kaidah al-istitabah wal istikhbath. Kaidah menganggap baik dan menganggap layak dikonsumsi dan menganggap jijik. Maka setiap hal yang dianggap baik dan layak dikonsumsi dia halal. Dan setiap hal yang dianggap jijik dan tidak layak dikonsumsi, maka dia dianggap haram. Oke, dalilnya apa? Dalilnya kaidah al-istitabah dan istikhbath ini. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Dalam Al-Qur'an disebutkan. Dan Allah halalkan bagi mereka at-thayyibat, halal yang baik. Halal yang baik, dan mengharamkan halal yang khabith, hal-hal yang jelek, hal-hal yang ya khabith, menganggapnya jelek, ya gilani, jijik gitu. Pertanyaannya sekarang, orang kan nggak sama ya. Kadang wong nganggap jijik, kadang wong nganggap gak jijik. Kadang orang menganggapnya itu barang yang lumrah untuk dimakan, tapi orang lain menganggap itu nggak lumrah dimakan. Kita di Indonesia sangat tidak lumrah sekali memakan kecoa, memakan bla bla bla, serangga. Tapi mungkin di Thailand itu dijual sebagai keripik. Jadi konsumsi biasa. Ya mungkin ada orang yang orang akan menganggap suatu hal yang aneh ketika ada orang yang menjual misalkan tikus bakar atau ular bakar atau apa.
Ya. Tapi bagi orang yang menjualnya, misalkan di pasar, di salah satu tempat di Indonesia ya, pasar Tomohon nih nggak salah, itu kan dijual itu macam-macam yang nggak lumrah dimakan dijual dan orang menganggap lumrah. Maka di sini kita katakan, terus takarannya itu ngikut siapa? Jadi ini dianggap khabith, ini dianggap nggak khabith, itu ngikut siapa? Ngikutnya di sini beliau mengatakan kullu hayawanin istatobat sul Arab. Takarannya adalah orang Arab. Ya, dan masalah thayyibat. Masalah khaba'ith juga sama kullu hayawanin istahbathathul Arab. Baik, ada muncul pertanyaan lagi. Lah wong Arab kan syarat-syarat gitu ya. Banyak sekali. Maka kita katakan bahwasanya orang Arab yang dianggap di sini adalah orang-orang Arab yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu maksudnya para sahabat, dan mereka min ahlil mudun, orang-orang apa ya istilahnya, orang-orang yang tinggal di perkotaan, bukan orang-orang suku-suku pedalaman. Ya, orang-orang suku pedalaman. Kenapa? Karena kalau suku pedalaman itu memakan semuanya. Jangankan nggak usah nunggu di Arab, di Indonesia sendiri gitu. Kan gitu ya. Kalau mungkin orang kota mungkin ini nggak dimakan, tapi orang pedalaman, suku-suku pedalaman apapun dimakan. Ya, apapun dimakan. Ya. Kalau kita di Jawa misalkan, ya kita nggak tahu ternyata di pohon sagu itu ada ulatnya dan mereka ada yang makan itu. Tapi di suku-suku pedalaman itu dimakan gitu ya. Ulat sagu itu kan macam-macam itu. Ya, jadi yang dianggap itu adalah orang kota. Ya, jadi orang-orang yang tinggal di tempat itu. Dan kalau misalkan ada perselisihan, orang Arab sendiri itu berselisih, ini termasuk khabith, ada yang mengatakan enggak, ini enggak khabith. Ya, mereka sendiri berselisih. Maka harus dikembalikan ke siapa? Maka dikembalikan kepada tabiatnya orang Quraisy. Dikembalikan ke tabiatnya orang Quraisy. Ya. Baik. Kenapa dikembalikan ke tabiatnya orang Quraisy? Ya. Ya. Karena orang Quraisy disebutkan oleh para fuqaha, orang Quraisy ini termasuk inti dari Arab. Itu, inti dari orang Arab. Maka dikembalikan kepada tabiatnya orang Quraisy. Kalau orang Quraisy biasa makan itu maka halal. Enggak masalah. Kalau orang Quraisy memakan itu maka itu suatu hal yang halal. Kalau misalkan orang Quraisy sendiri berselisih atau kita nggak tahu mereka hukumnya halal atau haram. Kita nggak tahu dan nggak ada riwayat. Maka bagaimana? Maka dikembalikan ke hewan yang bentuknya semisal. Dikembalikan ke hewan yang bentuknya apa? Semisal. Makanya pernah ada kasus. Tak cerita nih sing wong Jawa nulis kitab belut itu. Nah, pernah ada kasus. Karena termasuk kaidah, ketika kita tidak tahu penghukuman atau orang Arab menganggap itu hewan khabith atau hewan enggak, itu diikutkan ke hukum hewan yang mirip dengannya. Maka orang Arab ketika itu, karena nggak tahu orang Jawa mau belut, nang kono gak ono belut, soalnya gak ono sawah. Maka orang Arab menganggap ini ular, mirip ular, bukan ular ya, mirip ular. Maka kalau ular haram hukumnya dimakan, ya, karena dia dianjurkan dibunuh, maka haram dimakan. Maka orang Arab menganggap, oh ini haram, ya. Tapi akhirnya para ulama Jawa membantah itu, melakukan diskusi, bahkan menulis kitab, menulis risalah, mengatakan belut itu haram karena dia masuk ikan. Halal kalau haram, halal. Baik, ala kulli hal. Jadi kalau tidak tahu maka dikembalikan ke hewan yang serupa, mirip. Ya. Baik. Kalau kita tidak tahu, nggak ada yang mirip, ya, nggak ada yang mirip, maka hukum asalnya halal. Maka hukum asalnya hewan itu apa? Halal, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, "Qul la ajidu
fima uhiya ilayya muharramun ya ala ta'imin ya'tamuhu. Ya, hukum asalnya adalah aku tidak mendapati, katakanlah Muhammad, aku tidak mendapati halal yang diharamkan bagi orang yang memakan. Ya, kecuali ada pengecualian. Maka hukum asalnya apa? Halal. Baik. Maka di sini disebutkan illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Maka itu intinya. Itu intinya. Baik. Dan termasuk yang dianggap khabith, dianggap menjijikkan bagi orang Arab, ya, yang dianggap menjijikkan oleh orang Arab itu adalah hewan-hewan yang termasuk hasyarat, serangga-serangga. Serangga-serangga haram. Serangga-serangga haram. Misalkan kecoa, apalagi ya. Pokoknya serangga-serangga lah, ya. Kupu-kupu, capung, termasuk laron, tawon, ya, maka ini termasuk haram, ya. Jangkrik juga termasuk haram, ya, termasuk haram. Ya, kalau di beberapa kita kan ada yang tahu apa laron di masa mungkin nggak ada ya sekarang ya. Nih zamanku biyen nggak ngerti ya, tak masak goreng. Terus juga tawon ada yang botok gitu. Tapi kalau misalkan itu rumahnya saja nggak masalah. Tapi kalau itu sama tawon-tawonnya maka ini nggak boleh. Larvanya tawon nggak boleh. Nah itu kaidahnya ya. Ya. Jadi di sini masuk yang khabith ya termasuk itu. Dan termasuk juga bekecot. Bekecot ini haram. Haram menurut jumhur para fuqaha. Jumhur fuqaha bukan cuma Syafi'iyah. Kenapa? Karena di kategori dia termasuk hasyarat. Hewan melata yang kecil. Ya, nah, orang Arab menjijikkan, menganggapnya menjijikkan. Ya, baik itu Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah. Ya. Kalau Malikiyah ada satu riwayat beliau mengatakan nggak apa-apa. Ya, satu riwayat. Cuma jumhur para fuqaha menyatakan nggak boleh. Kalau kul sawah beda. Kul sawah itu ini juga pernah dibahas juga dalam kitab belut. Kapan-kapan kita bahas kitab belut itu. Kitab belut itu kita bahas kuliner Indonesia. Mana yang halal, mana yang haram. Kayak tutut apa? Tutut ya Ustaz. Betutut tak jenenge. Tutut itu kan niki. Kul ya, kul sing Kreco. ya kreco. Ah, kreco betutut ya. Boten murah. Pokoknya betutut itu nambah kul iki kreco. Ah, ya pokoknya salah satunya. Nah, masalah kul sawah itu. Masalah kreco, remis. Iya, kicing, terus apa jenenge? Belut. Nah, itu nanti dibahas di kitab itu, kitab belut itu. Tulisannya Syekh apa namanya? Syekh Mukhtar Al-Bukhari, orang Bogor. Baik, kapan-kapan lagi kita bahas nanti insyaallah. Nah, kalau bekecot haram. MUI mengharamkan itu. Baik. Termasuk di kitab belut itu juga diharamkan. Tapi kalau kul dia masuk hewan air. Masuk hewan air. Ya, kalau belut masuk hewan air. Ya, jadi pokoknya kalau hewan air maka ini halal dimakan selama dia hewan air. Meskipun bisa di darat sebentar. Meskipun bisa di darat sebentar. Cuma sebentar. Tapi kalau habitatnya di air, nah hewan air. Habitatnya di air maka hewan air. Baik. Kemudian beliau mengatakan, nah ini kaidah masalah halal haram yang pertama yaitu masalah apa? Istitobah dan istikhbath istilahnya. Baik, kaidah yang kedua, wa yahrumu minasiba dan haram dari hewan buas, malahu apa-apa yang memiliki nabun taring qawiyun yang kuat. Tapi sebelum itu, kaidah istitobah dan istikhbath. Istitobah dan istikhbath. Ini hukum asalnya kalau istitobah halal, kalau istikhbath haram. Ya. Kalau nggak menjijikan hukum asalnya halal. Kalau menjijikan hukum asalnya haram. Tapi terkadang ada sesuatu hal yang keluar dari hukum asalnya. Kenapa? Karena ada landasan syariatnya. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan ad-dhaba. Ad-dhaba bukan itu dulu ya. Dhab dulu. Dhab itu kadal gurun itu loh. Kadal dhab itu dhab kadal gurun. Maka kadal gurun ini sebagian orang Arab itu menganggapnya jijik. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di kampung beliau nggak pernah ada orang makan itu.
di kampungnya. Tapi Khalid bin Walid ketika makan dhab di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, Nabi mboten kersa napa panjenengan. Maka Nabi mengatakan, ya, ya saya nggak mau soalnya di kampung saya nggak pernah ada yang makan kayak ini gitu loh. Jadi ada sisi istighfafnya. Ya, tapi itu sudah di luar kaidah asal dan dhab halal. Ya, kenapa? Karena ada sahabat yang makan, Nabi diam saja. Kalau haram nggak mungkin Nabi membiarkan ada orang makan haram kan itu. Ya, itu termasuk. Baik. Nah, termasuk juga sesuatu yang di luar. Ini adalah misalkan jangkrik sampai jarot, ya apa namanya, belalang. Dia termasuk hasyarat. Orang Arab menganggap jijik sebenarnya hasyarat itu. Ya, tapi Nabi SAW mengatakan kalau jarot ini boleh, silakan. Maka dia keluar dari hukum asal, padahal hukum asalnya khabith, sesuatu menjijikkan kan, hewan mirip jangkrik ya, menjijikkan, tapi apa? Nabi memperkecualikan. Kembali ke sini. Kaidah yang kedua, ya harumu minas sibah, haram hukumnya dari hewan buas, malahu nabun, apa yang memiliki taring qawiyun yang kuat, ya'du bihi, yang menyerang dengannya. Yang menyerang dengannya. Ya. Nah, ini masalah yang kedua, yaitu setiap hewan yang memiliki taring maka dia hukumnya haram. Taring untuk berburu dan menyerang ya. Seperti apa contohnya? Kucing, anjing, ya anjing jelas ya. Seperti apa? Seperti kucing, kemudian ya singa, macan, ya hal semacam itulah pokoknya. Ya, sibak gitu ya. Menyerang dengan giginya. Ya. Lalu juga monyet. Termasuk juga apa? Monyet. Monyet punya cakar dan punya taring. Ya, kemudian kaidah yang ketiga, wa yahrumu minat tuyur. Nah, tapi di sini dikecualikan. Wa yahrumu minas sibak malahu nabun qawin ya'du bihi. Ini ada pengecualian. Pengecualiannya adalah ad-dhab'. Dhab' itu apa? Hena. Hena itu halal. Tahu hena ya? Sing welek iku lho. Makan bangkai biasanya. Iya. Ganggu bersingo biasanya itu iya ngerebut makanan nih. Ini nanggone TV kan ono nanti atau gagal. Nah, kenapa kok dihalalkan? Keluar dari kaidah asal. Ya. Keluar dari kaidah asal karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya dari sahabat Jabir ketika ditanya masalah dhab' ini. Maka sahabat Jabir mengatakan, kami dulu biasa makan dhab'. Nah, itu. Baik. Wa yahrumu minat tuyur, dan diharamkan dari burung malahu mikhlabun qawiyun, yang memiliki mikhlab cakar yang kuat, ya jerahu bihi, yang bisa melukai dia dengannya. Ya, maka ini kaidah ketika dari makanan yang diharamkan, yaitu setiap burung yang memiliki cakar tajam untuk menyerang atau berburu. Ya. Seperti apa? Seperti elang. Kemudian ya elang, terus ya termasuk apa jenenge? Burung hantu, dares, alap-alap. Ya, alap-alap, terus raja wali, ya pokoknya burung-burung itulah ya yang menyerang dengan ini. Tapi kalau misalkan punya cakar, tapi cakarnya nggak kuat, dia nggak menyerang dengan itu. Seperti apa? Kayak doro, manuk umprit, ya, apa namanya, manuk puyuh, ya, pokoknya burung-burung yang seperti itu, maka nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi berikutnya beliau mengatakan, wa yahillu lil mutarri fil mahmasati, dan halal bagi orang yang terpaksa dalam kondisi laparnya, sangat-sangat lapar, an yakula, untuk makan minal maitatil muharramah, dari bangkai yang diharamkan. Dengan syarat apa? Ma yasuddu bihi ramaqah. Dengan syarat apa-apa yang bisa menutupi kebutuhannya. Ya, menutupi kebutuhannya. Dalam artian tidak boleh makan itu sampai dipuas-puaskan. Karena dia dibolehkan, bukan dihalalkan. Yang haram dibolehkan karena terpaksa. Kaidahnya ad-darurah tubihul mahdurah. Kedaruratan itu bisa memperbolehkan hal yang haram. Tapi kaidah lain mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kedaruratan itu diukur dengan ukurannya. Gak oleh dilosno. Nek dilosno kabeh darurat yo kan sakarepe dadine wong. Maka kalau orang makan bangkai misalkan, nggak ada makanan lain, dan dia dalam makhmasa itu majah syadidah, lapar yang sangat-sangat menyakiti, maka bukan halal, boleh dia makan bangkai haram, tapi karena darurah boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak dipuas-puaskan.
mayasuddu bihi ramaqa, istilahnya para fuqaha. Selama bisa menutupi apa? Kebutuhannya. Kalau sudah merasa cukup sudah harus berhenti. Gak oleh nambah, gak oleh imbuh, gak oleh nyangu. Itu. Baik, kemudian berikutnya beliau membahas, maka di sini ada pelajaran sebenarnya di sini. Ada pelajaran juga, ada sisipan. Maka al-maitah itu bangkai, hukumnya adalah apa? Haram untuk dimakan. Maka semua bangkai, hewan bangkai itu haram dimakan. Bangkai itu apa? Bangkai ya hewan yang sebenarnya halal dimakan tapi tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Maka dia bangkai, maka tidak boleh dimakan. Tapi ada bangkai-bangkai yang diperbolehkan, seperti yang disampaikan oleh beliau. Beliau mengatakan, walana maitatani halalan. Dan kita punya 2 bangkai yang halal. Apa itu? Yang pertama samak, ikan. Ikan kita beli dalam kondisi mati. Apakah halal? Ya halal. Ya, halal. Ya, bangkai ikan bolehkah dimakan? Boleh. Ya, selama tidak memudaratkan. Misalkan bangkai ikan sudah beberapa hari sampai berbau busuk, itu kan memudaratkan ya. Sebenarnya halal saja. Cuma bisa jadi haram karena mudaratnya, bukan bangkainya. Kalau bangkainya halal. Wal jarat dan juga apa? Belalang. Maka belalang ini halal untuk dimakan. Wadamani dan 2 darah yang halal. Karena darah hukum asalnya apa? Haram. Ya, maka dedeh ini haram. Halalan 2 yang halal, yaitu al-kabid wa tihal, hati dan limpa. Baik, demikian Allah taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertanyaan, Tri? Pertanyaan tak karya?